Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu cara kerja otak kiri dan otak kanan. Tentunya otak manusia ya. Tujuan kita dalam membahas cara kerja otak kiri dan otak kanan ini supaya kita memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi, cara mengembangkan, juga cara memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Sebelum pembahasan kita lebih jauh tentang apa itu otak, bagaimana fungsinya, bagaimana cara mengembangkan, dan bagaimana cara memanfaatkan, coba kita ikuti kuisnya. Kita termasuk yang mana? Setelah kita tahu nanti hasilnya, baru kita cocokkan dengan materi yang akan kita bahas. Oke, langsung saja. Ini ada sebuah angket, gitu ya. Silahkan kalian boleh, mari kita tulis di buku yang masih sekolah, bisa tulis nama kelas atau nama kita. Oke, sudah disiapkan? Perintahnya, pilih pernyataan yang paling sesuai dan sangat kita rasakan pada diri kita. Nanti jumlahnya itu kita hitung. Ada golongan A, ada 11 pernyataan. Golongan B nanti juga ada 11. Oke, sudah siap? Oke, ya disiapkan bukunya dulu. Pena atau pensil untuk menghitung, atau pakai HP boleh deh. Oke, untuk golongan A, hasilnya boleh nanti ditulis di deskripsi di bawah. A berapa, B berapa. Boleh juga. Oke, sudah siap? Kita lanjut. Golongan A. Kalau nanti tulisannya tidak nampak, dengarkan baik-baik. Boleh sambil pejamkan mata atau dengarkan. Kemudian ditulis jumlahnya setiap pernyataan, atau kalian bisa juga siapkan kertas, pena, begitu ya. Selanjutnya tulis judul golongan A. Pakai terus juga boleh, nanti kalian tulis 1 kalau sesuai. Oke, sudah siap? Oke, kita mulai. Golongan A. 1. Saya dapat berpikir secara berurutan, mampu mengingat penjelasan dan mengingat detailnya. Akan ditandain jika sesuai dengan diri. Jika tidak usah dikasih tanda. Nomor 2. Saya mampu menghasilkan sesuatu dengan matang dan terstruktur.
3. Bagi saya, prestasi akademik atau ranking maupun nilai adalah hal yang penting dan harus diperjuangkan. Nomor 4. Saya mampu berpikir analitis berdasarkan fakta, tajam, dan jelas. Nomor 5. Saya melakukan pekerjaan dengan serius dan cermat. 6. Saya sering membuat rencana dan perhitungan matang sebelum melakukan sesuatu. 7. Saya suka kedisiplinan dan terkadang membuat peraturan untuk diri saya sendiri. 8. Saya mampu menghafal dengan baik kata-kata dan penjelasan. 9. Saya agak tertutup dan kurang suka berinteraksi dengan orang lain. 10. Saya menyukai sesuatu yang teratur, terpola, dan baku. 11. Saya menyukai angka, hitungan, dan sesuatu yang berhubungan dengan logika. Oke. Dari 11 pernyataan tersebut, coba kalian hitung mana yang kalian banget gitu. Oke, totalnya sudah dapat. Boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Kalau bersedia, kalau nggak bersedia juga nggak apa-apa. Oke, golongan B. Nanti silahkan jumlahkan total nilai dari hasil yang sesuai dengan pernyataan yang Bapak bacakan. Golongan B. 1. Mampu mencari jalan keluar dengan cara yang baru dan mencari ide kreatif. 2. Tertarik belajar sesuatu hal yang baru dan unik. 3. Menyukai warna, gambar, dan musik. 4. Suka berkhayal dan berimajinasi. 5. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. 6. Entrepreneur yang sukses meskipun tidak sekolah tinggi. 7. Bersikap terbuka, suka bergaul dengan semua orang, humoris, dan lucu. 8. Menyukai petualangan, tantangan, suka kebebasan, dan tidak mau terikat. 9. Tidak suka pada rumus, hitungan, dan logika yang terlalu banyak. 10. Dapat berpikir secara tidak berurutan, kreatif, dan menyebar. 11. Suka melakukan pekerjaan dengan cara sendiri
dan membuat cara baru yang dianggap nyaman. Oke, dari golongan B tersebut silahkan kalian jumlahkan dan tuliskan total nilainya. Boleh juga dituliskan totalnya, golongan A berapa, golongan B berapa hasilnya di kolom komentar, atau disimpan sebagai data pribadi. Bahas sebenarnya apa itu otak. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc. Di dalamnya mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron. Untuk menunjang fungsinya, otak terletak di bagian dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi, sebagai tindakan yang dialami, sebagai pusat mengatur organ tubuh, misalnya kerja jantung, hati, dan lainnya. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuhnya. Namun sebaliknya, jika otak seorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuhnya. Nah, ini merupakan bagian-bagian otak. Apa saja? Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Di dalamnya terdapat 4 bagian, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital. Keempat, lobus temporal. Bagian yang kedua, otak kecil, cerebellum. Bagian ketiga, batang otak. Dan yang keempat, sistem limbik. Apa perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri? Pertama, otak kiri berpikir atau digunakan untuk berpikir logika, digunakan untuk hitungan yang linier dan urutan bahasa yang sistematis. Selanjutnya, fungsi otak kanan mengatur ritme, mengatur kerja kreativitas, imajinasi, dimensi, dan holistik. Nah, itulah perbedaan otak kanan dan otak kiri. Semoga bahasan ini dapat bermanfaat. Selanjutnya, cara membuat otak cemerlang. Berikut merupakan cara otak supaya cemerlang. Antara lain, 1. Selalu bersikaplah dan berpikirlah yang positif. Yang kedua, harus senantiasa berpikiran yang bersih. Ketiga, memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. Keempat, makanlah makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. Kelima, senantiasa melakukan senam atau gerakan yang dapat merangsang otak. Keenam, senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup agar otak kita dapat beristirahat dan digunakan
esok hari dengan positif. Terakhir, berdoalah dan bersihkanlah diri kita dari pikiran-pikiran negatif atau pikiran yang kotor. Mudah-mudahan dengan cara tersebut membuat otak kita bersih dan berpikir positif, sehingga anggota tubuh kita dapat menjalankan hal-hal yang positif secara benar. Terima kasih, semoga bermanfaat.